أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول حي على
فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan modal demikian kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan, yang menjadi penuntun, yang menjadi contoh bagi seluruh umat manusia di atas dunia ini, khususnya bagi umat Islam itu sendiri. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Wahai Muaz bin Jabal, janganlah Anda meninggalkan zikir sesudah melakukan sholat fardu. Zikir itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah diberikan pesan oleh Rasulullah, maka Muaz bin Jabal setiap selesai melakukan sholat fardu dia membaca zikir ini. Ada 3 intinya zikir ini. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Tuhanku, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan aku senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar aku senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Satu dari 3 pesan ini adalah syukur. Kita dituntut agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idza ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan kalian telah memperintahkan, Tuhan kalian telah mengumumkan, memberikan informasi, la in syakartum, sungguh jikalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum, dan jikalau kalian ingkar, kafir, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid,
sangatku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Mutawalli Asy'ari pernah mengatakan, yang menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri. Terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita mau hidup nikmat Allah, maka tidak mampu kita hidup. Tetapi ulama memberikan gambaran bahwa nikmat itu ada 3 macam. Yang pertama, ada nikmat yang berkaitan dengan dunia. Nikmat yang berkaitan dengan dunia diantaranya kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah kalau Allah memberikan kesehatan kepada kita, apalagi kesehatan lahir dan batin. Ada orang tua pernah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, saya semua pernah nikmati semua makanan, saya sudah nikmati semua minuman, tapi ternyata salah satu nikmat besar dari Allah adalah kesehatan. Meskipun kita menjadi orang yang kaya, kalau kita sakit, banyak yang tidak bisa kita lakukan hadirin yang berbahagia. Boleh jadi ada saudara kita, ketika kita mengunjungi di rumah sakit, dia mengatakan seandainya saya sehat, maka saya akan perbaiki hubungan saya kepada Allah. Saya akan rajin datang di masjid, saya akan perbaiki hubungan kepada sesama manusia. Itu ucapannya ketika sakit. Termasuk nikmat punya adalah Allah memberikan rizki kepada kita. Ada rizki yang halal. Lalu yang kedua, ada nikmat yang berkaitan dengan agama. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan takwa kepada kita. Allah memberikan ilmu kepada kita, terutama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menyembah Allah, kita melakukan sholat, kita bersyukur hadirin yang berbahagia. Dan yang ketiga, ada nikmat yang berkaitan dengan akhirat. Nikmat yang berkaitan dengan akhirat luar biasa. Di dunia ini, kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Contoh kecil, kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, 1 huruf akan dibalas 10 pahala. Kalau 3 huruf 30 pahala, maka lebih daripada itu. Kalau bahasa Al-Quran kita menyumbang, sama halnya 1 biji ditanam, kemudian menghasilkan 7 tangkai, setiap 7 tangkai 100 buah, 7 kali 100 700. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat-gandakan kepada orang yang Dia kehendaki. Artinya apa? Kalau kita rajin menyumbang, rajin membangun masjid, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Ada 3 nikmat yang diberikan oleh Allah secara garis besar, dan ulama memberikan nasihat kepada kita semua bahwa ada 3 cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bil lisan, dengan lisan, dengan kata-kata. Dan itulah sebabnya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, apakah kesehatan, apakah rezeki dan lain-lain, maka kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ada pun nikmat Tuhanmu sebut-sebutlah. Ada 2 malaikat bingung. 2 malaikat ini bingung bagaimana pahala yang diberikan kepada orang yang mengucapkan dengan ucapan. Apa yang diucapkan? Ucapannya hamba itu adalah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. 2 malaikat bingung berapa skornya, berapa pahala yang akan diberikan
diberikan, sehingga dua malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, ya Tuhanku, kami kesulitan, kami tidak tahu berapa balasannya orang yang membaca kalimat. Allah Maha Tahu bertanya, apa yang dikatakan hambaku? Dua malaikat itu mengatakan, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Maka Allah mengatakan, catatlah apa yang dikatakan hambaku, nanti ketika dia menemui saya akan saya berikan balasan. Kalau Allah memberikan balasan kepada kita, luar biasa tak terhingga. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hati. Bagaimana caranya? Mengetahui dan menyadari bahwa segala yang ada pada kita itu adalah anugerah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan anugerah, bukan kemurahan Allah, bukan rahmat Allah, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan semuanya itu. Coba kita bandingkan dengan ibadah yang kita lakukan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melihat perbuatan kita, boleh jadi Allah membiarkan kita, tidak akan memberikan rezeki, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-Nya, memberikan sesuatu kepada hamba-Nya. Karena itu kita harus menyadari, mengakui bahwa segala yang kita miliki bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya ketika ada orang yang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada-Nya. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, dengan jalan itu kita dekat kepada Allah. Kalau Allah memberikan kekayaan kepada kita, dengan harta kita dekat kepada Allah, membangun masjid, membantu pengurus masjid, membangun menara dan lain-lain sebagainya. Kalau seandainya Allah memberikan ilmu kepada kita, dengan ilmu itu kita pergunakan dekat dengan Allah. Kalau Allah memberikan kekuatan kepada kita, dengan kekuatan itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya, apapun yang diberikan Allah kepada kita, dengan jalan itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada saudara-saudara kita penghasilannya sedikit, boleh jadi setiap hari hanya mencari sampah, mencari kotoran-kotoran, tetapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada hadirin, lebih-lebih kepada pribadi saya sendiri, sehingga kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah ta'ala
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا غفور الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا ضعيف قومنا اللهم إنا ضعيف أعزنا اللهم إنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وجملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الخلق اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم